Kejahatan sempurna, itulah yang ada di benak Doni dan Lina saat mereka menyeka tetes keringat terakhir dari dahi mereka. Di bawah sinar bulan yang redup, halaman belakang rumah itu kini menyimpan rahasia tergelap mereka. Sari, wanita yang pernah menjadi sahabat Lina dan kekasih Doni, kini terkubur tanpa nama di bawah lapisan tanah yang baru dipadatkan. Mereka membersihkan setiap bercak darah, menghilangkan setiap helai rambut, dan membakar semua barang bukti. Rencana mereka berjalan tanpa celah. Dengan napas lega, mereka saling memandang. Senyum puas terukir di wajah lelah mereka. Mereka percaya, tidak akan ada yang pernah tahu. Mereka telah menciptakan kebohongan yang sempurna. Dan malam itu, mereka tidur nyenyak di atas kuburan korban mereka. Namun, kedamaian itu hanya ilusi sesaat. Teror dimulai dengan sentuhan-sentuhan kecil yang mengusik ketenangan. Suatu sore, Lina mendapati pintu lemari pakaian di kamarnya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan gaun bunga-bunga milik Sari yang entah bagaimana bisa ada di sana. Doni, yang mencoba menenangkan Lina, menganggapnya hanya angin. Tapi kemudian, gangguan lain menyusul. TV di ruang tengah sering menyala dengan sendirinya di tengah malam buta. Layarnya hanya menampilkan gambar statis yang berderau, seolah berusaha mengirim pesan dari dunia lain. Yang paling menakutkan adalah aroma yang datang dan pergi tanpa penjelasan. Bau tanah basah yang pekat, bercampur dengan wangi bunga melati yang manis. Parfum kesukaan Sari seringkali tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan, membuat bulu kuduk mereka meremang. Gangguan halus itu dengan cepat berubah menjadi teror fisik yang tak terbantahkan. Setiap pagi, mereka terbangun dan menemukan jejak kaki berlumpur tercetak di lantai dingin rumah mereka. Jejak itu selalu dimulai dari pintu belakang yang mengarah ke halaman, dan berakhir tepat di depan pintu kamar tidur mereka. Ketakutan mereka memuncak ketika benda-benda mulai menunjukkan kehendaknya sendiri. Gelas meluncur dari meja, piring pecah dilemparkan ke dinding, dan pisau dapur melayang sekejap di udara sebelum jatuh dengan suara dentang yang memekakan telinga. Penampakan arwah Sari pun menjadi semakin nyata. Sosoknya yang pucat dengan rambut basah terurai seringkali muncul di sudut mata, dan bekas telapak tangan yang basah dan berlumpur mulai tertinggal di jendela kamar dan cermin kamar mandi, seolah ingin menyentuh mereka. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Saat badai mengamuk di luar, semua pintu dan jendela rumah tiba-tiba terkunci rapat, menjebak Doni dan Lina di dalam neraka ciptaan mereka sendiri. Lampu mulai berkedip liar, padam dan menyala dengan ritme yang kacau. Dalam keremangan, sosok Sari muncul dengan jelas. Matanya menyala penuh dendam. Arwah itu tidak lagi hanya menakuti, tapi mulai menyerang secara fisik. Doni didorong dengan kekuatan tak kasat mata hingga jatuh terguling menuruni tangga. Kepalanya membentur lantai dengan keras. Sementara itu, Lina diseret paksa oleh tangan-tangan dingin ke dalam kamar mandi yang gelap gulita. Jeritannya tenggelam oleh suara guntur. Dalam kepanikan dan rasa sakit, akal sehat mereka hancur. Mereka mulai saling menyalahkan, meneriakkan tuduhan dan penyesalan. Pertengkaran itu berubah menjadi perkelahian brutal, saling serang dengan membabi buta hingga napas terakhir mereka terlepas. Fajar akhirnya menyingsing, membawa serta keheningan yang mematikan. Rumah itu kini sunyi senyap, tidak ada lagi jeritan atau suara benda pecah. Di ruang tengah yang berantakan, tubuh Doni dan Lina terbaring kaku tak bernyawa, bersimbah darah mereka sendiri. Di antara kedua jasad itu, arwah Sari berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah, hanya kedamaian yang dingin. Saat cahaya matahari pertama menembus jendela, sosoknya perlahan memudar, menghilang bersamaan dengan kabut pagi. Karma telah dituntaskan, dan hutang nyawa telah dibayar lunas.